into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Meisin dengan NIM F01230005. Di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari kita mempelajari komunikasi politik dalam program studi ilmu politik. Nah, kita ketahui bahwa komunikasi politik atau komunikasi itu tidak dapat terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun itu kita pasti melakukan proses komunikasi. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan kepada lawan kita mengenai pesan apa yang akan kita sampaikan, begitu. Nah, komunikasi itu sendiri dapat berupa verbal atau lisan atau tulisan maupun non verbal, yaitu misalnya melalui bahasa isyarat, gestur tubuh dan lain-lain. Nah, kita ketahui bahwa unsur-unsur komunikasi politik itu terdiri dari komunikator, yaitu sebagai sumber atau pengirim suatu gagasan atau ide. Kemudian ada encoding, yaitu bagaimana si pengirim ini menerjemahkan ide dan gagasannya untuk kemudian disampaikan menjadi pesan. Itu unsur yang ketiga, pesan, dan diterima oleh komunikan atau audiens atau orang yang menjadi sasarannya. Kemudian akan ditafsirkan oleh si penerima pesan itu yang disebut dengan decoding, dan kemudian barulah ada feedback atau timbal umpan balik dari komunikan kepada komunikator. Itu unsur komunikasi politik. Kemudian berbicara komunikasi politik itu berarti berbicara mengenai pesan-pesan politik apa yang akan disampaikan oleh dari si pengirim kepada si penerima pesan itu atau target itu. Dengan mempelajari komunikasi politik itu kita dapat memahami peran dan fungsi dari komunikasi politik itu sendiri. Misalnya dalam proses kampanye. Kemudian di sini saya merangkum beberapa poin penting dari tujuan kita mempelajari komunikasi politik. Yang pertama itu, dengan mempelajari komunikasi politik, kita dapat memahami konsep-konsep dasar dari komunikasi politik itu. Misalnya dari definisi komunikasi politik yang telah saya jelaskan di awal, kemudian bagaimana unsur-unsur komunikasi politik dan teori-teori komunikasi itu, kemudian model-modelnya. Misalnya menurut Aristoteles bahwa komunikasi itu terdiri dari komunikator atau pengirim, kemudian pesan yang akan disampaikan dan komunikan. Kemudian juga misalnya menurut Harold de Lasswell, unsur komunikasi politik itu terdiri dari who atau siapa yang akan menyampaikan, siapa pengirimnya, kemudian says what atau pesan apa yang akan disampaikan, ia akan mengatakan apa, in which channel dengan saluran atau media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu, to whom atau kepada siapa, siapa sasaran audiensnya, kemudian with what effect atau apa pengaruh atau dampak dari pesan tersebut. Kemudian
dengan mempelajari komunikasi politik itu juga kita dapat mengetahui bagaimana media massa ini mempengaruhi opini publik. Kemudian bagaimana kita belajar, kita dapat memahami strategi komunikasi yang baik dalam kampanye. Misalnya pesan-pesan apa yang akan disampaikan, kemudian media apa yang akan digunakan untuk mempengaruhi pendengar, misalnya dalam menyampaikan visi dan misi dalam kampanye. Kemudian target audiensnya itu apakah di kalangan orang tua atau mahasiswa. Selanjutnya, dengan mempelajari komunikasi politik itu juga kita dapat menganalisis peran opini publik dalam komunikasi politik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dengan mempelajari komunikasi politik, kita sebagai mahasiswa itu dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik di dunia politik dengan memahami bagaimana komunikasi yang baik untuk digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih demokratif dan informatif begitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.